Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia kelas 12 IPA 2 ingin memaparkan materi tentang kimia unsur golongan 2A. Perkenalkan, saya Dian Triwidiastuti, absen 6. Saya Najwa Iko Kalisa, absen 22. Saya Putri Humaira, absen 26. Nama saya Rani Rosyada, absen 28. Nama saya Fianita Rizky Ardiantari, absen 35. Jadi, kami akan memulai presentasi kami tentang kimia unsur dengan materi alkali tanah, yaitu golongan 2A. Alkali tanah. Alkali tanah adalah 6 unsur kimia dalam kolom golongan 2 pada tabel periodik. Jadi, golongan alkali tanah itu bersifat reaktif karena pada konfigurasi elektronnya terdapat 2 elektron valensi yang menjadikan unsur-unsur golongan alkali tanah ini akan membentuk kation plus 2, yaitu ion bermuatan positif. Nah, di sini kita bisa lihat, jadi unsur dari golongan 2A ini, yang pertama ada berilium dengan lambang Be, magnesium dengan lambangnya Mg, kalsium dengan lambang Ca, strontium dengan lambang Sr, barium dengan lambang Ba, dan radium dengan lambang Ra. Nah, nomor atom mereka itu masing-masing 4, 12, 20, 38, 56, dan 88. Jadi, nomor atom mereka ini yang akan mempengaruhi konfigurasi elektron mereka. Berilium, konfigurasi elektronnya itu ada 1, 2, dan 2s2. Nah, itu kalau disingkat, jadi He 2s2. Lalu magnesium, itu konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kalsium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lalu untuk strontium, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, dan 5s2. Barium, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, dan 6s2. Sedangkan radium, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, dan 7s2. Jadi konfigurasi elektron ini bisa disingkat dengan meletakkan golongan 8A. Setelah itu dilanjutkan dengan bagian terakhir dari konfigurasi elektron masing-masing unsur. Seperti contohnya radium, itu Rn, itu dari golongan 8A dan diakhiri dengan 7s2. Oke, selanjutnya ada tabel sifat fisis alkali tanah. Sebenarnya mungkin agak cukup membingungkan kalau misalnya kita lihat dari tabelnya. Jadi saya langsung jelaskan aja di slide selanjutnya. Selanjutnya, kita lihat ada sifat fisis dari golongan 2A. Yang pertama, itu jari-jari atom bertambah, mulai dari berilium sampai dengan barium. Bertambahnya jari-jari atom ini, itu nanti ada pengaruhnya dengan sifat kimia dari golongan 2A ini. Lalu yang kedua, ada potensial elektroda meningkat dari kalsium ke barium, lalu tampak berkilau seperti perak, lunak, dapat ditempa, dapat diulur, dan sedikit lebih keras daripada logam-logam golongan 1A di sampingnya. Lalu titik leleh dan titik didih cenderung menurun dari atas ke bawah. Dari satu golongan itu, dari atas ke bawah, titik lelehnya dan titik didihnya itu cenderung menurun. Kedua elektron valensinya dilepaskan dalam pembentukan senyawa ionik. Namun, tidak semudah pelepasan satu elektron valensi logam golongan 1A. Lalu, senyawa golongan 2A kecuali berilium adalah senyawa ionik. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat kimia dari golongan 2A. Selanjutnya ada sifat kimia. Yang pertama, kereaktifan logam alkali tanah meningkat dari berilium ke barium. Lalu, energi ionisasi serta keelektronegatifannya berkurang.
Lalu ada semakin besarnya kecenderungan melepas elektron untuk membentuk senyawa ion. Kita lanjut lagi. Lalu selanjutnya ada keberadaan logam alkali tanah golongan 2A. Yang pertama itu yang paling melimpah adalah magnesium dan kalsium. Magnesium dan kalsium itu paling banyak terdapat di kerak bumi, yaitu lapisan terluar dari bumi sebagai senyawa sulfat dan karbonat. Lalu selanjutnya ada kalsium. Kalsium itu terdapat dalam batu-batuan yang berada di daerah perkapuran sebagai senyawa kalsium karbonat. Lalu terdapat juga pada cangkang kerang. Gitu. Kalau untuk berilium, strontium, dan barium itu jumlahnya agak terbatas kalau di bumi. Dan untuk radium itu merupakan isotop radioaktif sehingga jarang ditemukan di bumi ini. Selanjutnya, ada reaksi-reaksi alkali tanah dengan reaksi udara. Yang pertama tuh ada dengan reaksi udara. Jadi semua logam alkali tanah terkorosi terus-menerus di udara membentuk oksida, hidroksida, atau karbonat, kecuali Be dan Mg, yaitu berilium dan magnesium. Apabila dipanaskan kuat, semua logam alkali tanah terbakar di udara membentuk oksida dan nitrida. Nah, jadi reaksi alkali tanah ini yang di udara itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan oksigen dan nitrogen. Yang pertama itu ada reaksi dengan oksigen atau O2. Nah, jika logam alkali tanah bereaksi dengan oksigen, maka akan membentuk senyawa oksida dan superoksida. Senyawa oksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang terbatas, sedangkan senyawa superoksida terbentuk jika reaksi melibatkan jumlah oksigen yang berlebih. Nah, berikut ada gambaran reaksi untuk senyawa oksida dan superoksida. Jadi untuk M itu melambangkan logam alkali tanahnya. Nah, berikut ada contoh reaksi logam alkali tanah dengan oksigen. Bedanya untuk yang oksida, senyawa oksida, itu dia pasti nanti hasilnya O2-nya itu tetap O aja, nggak ada bilangan, nggak ada angka 2-nya. Jadi kayak kalau depannya itu, logam alkalinya depannya ada konfigurasinya, berarti dia menandakan senyawa oksida. Sedangkan yang nggak ada konfigurasinya itu berarti tergolong senyawa superoksida. Bisa dilihat contohnya, kelihatan banget perbedaannya mana yang oksida dan superoksida. Nah, yang kedua itu ada reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Nah, kalau logam alkali tanah bereaksi dengan N2 itu akan membentuk senyawa nitrida. Contohnya itu seperti 3Be plus N2 menjadi Be3N2, 3Mg plus N2 menjadi Mg3N2, 3Ba dalam NH3 plus N2 menjadi Ba3N2. Selanjutnya, reaksi logam alkali tanah dengan air. Nah, reaksi dengan air ini beda-beda setiap logamnya. Yang pertama itu ada Be atau berilium. Nah, logam berilium ini tidak bereaksi dengan air. Tapi yang kedua itu magnesium, dia bereaksi lambat dengan air dingin dan akan lebih cepat bereaksi dengan air panas. Kemudian ada kalsium, strontium, dan barium. Itu bereaksi dengan air dan membentuk basa ditambah dengan H2 atau hidrogen. Nah, rumus persamaan reaksinya itu ada M ditambah 2H2O menjadi MOH2 ditambah H2. Nah, lambang M ini itu melambangkan bisa diganti dengan magnesium, kalsium, strontium, atau barium. Contohnya ada magnesium ditambah 2H2O akan menjadi magnesium OH2, itu basanya, dan H2. Nah, di bawahnya ada lagi contoh, yaitu berilium, tapi di hasilnya itu dia disilang, karena memang berilium tidak bereaksi dengan air.
Selanjutnya itu ada reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Nah, semua logam alkali tanah ini dapat bereaksi dengan halogen. Reaksinya nanti akan menghasilkan garam halida dengan rumus persamaannya M ditambah X2 menjadi MX2. Nah, M di sini melambangkan logam alkali tanahnya, sedangkan X2 itu melambangkan halogennya. Contohnya adalah berium ditambah F2 menjadi BeF2. Kemudian ada Mg ditambah Cl2 menjadi MgCl2. Dan ada Ca ditambah Br2 menjadi CaBr2. Selanjutnya itu ada reaksi dengan asam basa. Reaksi dengan asam basa itu maksudnya semua logam alkali tanah bereaksi dengan asam yang kuat. Makin ke bawah maka makin reaktif. Jadi kan unsur-unsurnya itu dari tatanan yang paling atas itu ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba sama Ra. Nah, tapi ini cuma sampai Ba doang, Be sampai Ba. Terus habis itu membentuk garam dan gas hidrogen. Semakin besar nomor atom, maka semakin reaktif logam alkali tersebut. Terus jika dibandingkan dengan senyawa golongan 1A yang sejenis, senyawa golongan 2A kurang larut dalam air. Contohnya misalkan strontium ditambah 2HCl menjadi strontium Cl2 plus H2. Dan juga semua logam alkali tanah bereaksi dengan basa kuat akan membentuk berilium OH42- dan gas H2. Contohnya berilium plus 2NaOH menjadi Na2BeOH 4 plus H2. Kegunaan logam alkali tanah jadi semua unsur itu ada kegunaannya masing-masing. Yang pertama itu ada berilium, yaitu membuat jendela lubang sinar pada tabung sinar X. Terus habis itu yang kedua ada magnesium, itu pembuat kembang api atau pelindung korosi. Selanjutnya yang ketiga itu ada kalsium, yaitu bahan baku pembuatan kapur tohor dan semen. Lanjut ada strontium, itu bahan kembang api dan obor. Lalu yang terakhir ada barium, itu zat penghisap gas untuk tabung hampa. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.